Selamat malam semua. Nama saya Rizal Leonard dengan NIM 8020210206. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang fault tolerance. Apa itu fault tolerance? Fault tolerance adalah suatu kemampuan dalam sebuah sistem yang di mana beroperasi dengan baik atau tingkat kinerja yang dapat diterima meskipun terjadi suatu kegagalan atau gangguan dalam sistem tersebut. Konsep ini sangat penting dalam dunia komputasi dan teknologi informasi, terutama ketika kita berurusan dengan sistem yang krisis atau yang harus beroperasi tanpa henti. Selanjutnya, Tujuan dari fault tolerance ini adalah untuk mengurangi resiko kegagalan yang dapat mengakibatkan kerugian besar baik dalam hal kehilangan data, gangguan layanan, atau bahkan potensi berbahaya lainnya. Dengan adanya fault tolerance ini, sistem dapat dirancang untuk mengatasi suatu kegagalan komponen maupun kesalahan perangkat keras, perangkat lunak, atau bahkan gangguan lingkungan dengan tetap mempertahankan kinerja dasar atau bahkan meningkatkan ketahanannya. Selanjutnya, beberapa teknik yang digunakan dalam fault tolerance meliputi redundansi. Redundansi adalah menggunakan sebuah komponen cadangan yang di mana salinan atau cadangan tersebut akan digunakan sebagai mengganggu operasi sistem. Yang kedua, deteksi dan recovery, yang di mana menerapkan algoritma atau mekanisme untuk mendeteksi suatu kegagalan atau gangguan secepat mungkin dan mengambil alih tindakan pemulihan seperti mengganti komponen yang bermasalah dan mengalihkan trafik ke sumber daya yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga, diversifikasi, yang dimana digunakan untuk perangkat lunak atau perangkat keras yang berbeda dari berbagai vendor atau sumber untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kegagalan serentak dalam semua komponen yang sama. Yang keempat, toleransi kesalahan perangkat lunak. Nah, toleransi kesalahan perangkat lunak ini merancang perangkat lunak agar dapat mengatasi kesalahan yang terjadi pada tingkat perangkat lunak, seperti kesalahan pemrograman atau ketidaksesuaian masukan. Yang terakhir, pengolahan konfigurasi, yang dimana konfigurasi ini dikelola dengan baik sehingga pemantauan kesehatan sistem atau pemulihan backup tidak terjadi suatu kegagalan. Yang selanjutnya akan dilanjut oleh Niko. Oke, perkenalkan nama saya Riko Tanahel dengan NIM 802010057. Pada ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi pada perangkat keras atau perangkat lunak. Oke, yang pertama adalah bagian-bagian dari sistem yang akan mungkin gagal beroperasi. Ada banyak sekali sistem yang bisa gagal melakukan operasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan biasanya itu terjadi karena dari sistem atau mungkin dari manusia. Oke, yang pertama adalah bagian hardware. Di sini ada kabel. Kabel adalah alat yang kita gunakan untuk mengkonekkan seperti mouse ke komputer atau keyboard ke komputer. Nah, kegagalan dalam kabel ini biasanya mengalami kerusakan apabila digulung secara tidak benar atau tertarik. Yang kedua, CPU. CPU adalah tempat kita untuk meletakkan bagian-bagian komponen seperti RAM, memori, fan, dan lain-lain. CPU biasanya rentan mengalami kerusakan pada bagian badan CPU karena mungkin memiliki ketahanan atau kualitas yang tidak baik. Yang ketiga adalah RAM atau memori.
digunakan untuk menyimpan data internal yang kita gunakan untuk bekerja atau apapun itu. Nah, kegagalan dalam RAM ini biasanya mengalami nge-lag atau kepenuhan karena memori atau penyimpanan pada RAM yang sudah terlalu penuh dan biasanya harus dibersihkan. Dan cara mengatasinya adalah membersihkan data-data yang tidak dipakai atau mungkin menambah RAM, karena pada PC ataupun laptop biasanya dia ada memiliki slot RAM yang berlebihan dan itu bisa di-upgrade ke selanjutnya agar RAM bisa menjadi lebih besar. Yang selanjutnya ada hard drive atau SSD. Hard drive digunakan untuk menyimpan data dari OS. Nah, SSD adalah solid state drive penyimpan data dengan serangkaian IT atau integrated system. SSD biasanya digunakan apabila PC atau komputer kita mengalami nge-lag atau mungkin lambat beroperasi, sehingga bisa kita tambahkan SSD agar menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini adalah papan yang terletak pada CPU yang biasanya itu terdiri dari RAM, memori, prosesor. Semua itu diletakkan pada satu tempat yang bernama motherboard. Nah, kegagalan dalam motherboard ini biasanya adalah mungkin ada beberapa komponen yang rusak sehingga komponen yang kita pasang di sana tidak berfungsi. Selanjutnya ada power supply. Berfungsi untuk menyediakan data listrik ke semua perangkat. Selanjutnya, bisa juga kegagalan yang terjadi seperti komputer hang karena power supply tidak dapat menghantarkan daya yang cukup untuk komputer. Lalu selanjutnya kita membahas ke perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi atau operating system. Digunakan untuk menjalankan program-program yang ada pada komputer. Nah, contoh kegagalan pada operating system adalah sistem ini biasanya terserang oleh virus-virus karena kita mendownload suatu sistem dari Google dan tidak melihatnya terlebih dahulu secara baik-baik, sehingga yang kita download itu bukan aplikasi melainkan virus. Nah, yang kedua adalah driver perangkat keras. Nah, contoh driver perangkat keras yaitu seperti jika kita memiliki sebuah sound card atau perangkat keras lainnya, biasanya kita membutuhkan driver yang harus kita install dalam komputer agar kita dapat mengoperasikan perangkat keras tersebut melalui komputer kita. Nah, itu namanya driver. Biasanya mengalami kegagalan bila kabel yang kita gunakan untuk menghubungkan perangkat keras ke dalam software atau drivernya bermasalah atau putus, atau koneksi juga bisa. Selanjutnya ada library atau pustaka perangkat lunak. Biasanya ini berisi data-data dari perangkat lunak tersebut seperti berupa keygen dan data-data aplikasi lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah seperti jika kita mendownload aplikasi seperti CorelDRAW, Photoshop, atau Premiere. Nah, jadi kita install itu juga memerlukan keygen. Nah, keygen itulah yang disebut dengan pustaka perangkat lunak. Kegagalannya biasanya adalah keygen atau key yang untuk kita gunakan ke dalam aplikasi yang kita install itu tidak cocok atau tidak kompatibel, atau mungkin juga sudah kadaluarsa karena ada beberapa keygen yang mungkin diberikan tetapi hanya dalam batas waktu tertentu saja. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi sistem. Adalah cara menginstall sistem atau pengoperasian sistem ke dalam komputer. Nah, ini adalah maksudnya di sini adalah cara kita menginstal suatu sistem ke dalam komputer kita atau kita mengoperasikannya ke dalam komputer kita. Oke. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Leono dan saya akan menjelaskan slide berikutnya. Pada bagian jaringan komunikasi ada router, switch, firewall, protokol komunikasi, kabel jaringan, kartu jaringan. Lalu selanjutnya ada database server, penyimpanan data, sistem manajemen data atau DBMS. Lalu ada juga kegagalan ISP atau Internet Service Provider
gangguan jaringan atau jaringan lokal, dan kegagalan router dan gateway. Selanjutnya akan diberikan oleh teman saya Rehan. Perkenalkan, nama saya Rehan El Sirajapar dengan NIM 80202121. Kali ini saya ingin menjelaskan slide nomor 11, yaitu perangkat dan komponen cloud atau dalam arsitektur cloud. Nomor 1, Instance Virtual Machine atau VM. 2, layanan cloud tertentu, misalnya AWS, EC2, Azure, atau Virtual Machine. 3, penyimpanan cloud atau S3 Azure Storage. Selanjutnya nomor 12, sumber daya listrik. 1, kegagalan pasokan listrik. 2, kesalahan UPS atau uninterruptible power supply. Nomor 13, keamanan. 1, serangan cyber, misalnya hacking. 2, malware dan virus. 3, pencurian perangkat keras. Saya Marcel Arya Sidarta dengan NIM 8020222201 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada bagian dari perangkat fisik. Perangkat fisik itu contohnya seperti sensor dan perangkat pemantauan, sistem kontrol fisik, perangkat lingkungan, misalnya termometer dan sensor cuaca. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Di sini ada beberapa contoh yang kami berikan terkait lingkungan eksternal, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, badai, dan banjir. Selain itu ada kondisi lingkungan yang ekstrim dan gangguan lingkungan lainnya. Pentingnya untuk memahami bahwa kegagalan dalam salah satu bagian ini dapat mengganggu operasi sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, fault tolerance berusaha untuk mengatasi atau mengisolasi kegagalan pada berbagai level ini dengan menggunakan teknik seperti redundansi, replikasi, pemantauan, dan tindakan pemulihan otomatis. Juga, pemahaman yang kuat tentang komponen sistem yang mungkin mengalami kegagalan adalah kunci dalam merancang sistem yang tahan terhadap gangguan, seperti lingkungan eksternal yang telah saya bicarakan sebelumnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman. Di sini saya Jonathan Christian dengan NIM 8020210029 di kelas 07MT5, materi dari sistem terdistribusi itu sendiri. Kami akan menjelaskan mengenai fault tolerance itu sendiri. Nah, yang dimana fault tolerance ini yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, itu kita ulas sedikit ya, sebagai pengulas sedikit, bahwa fault tolerance itu kemampuan suatu sistem untuk tetap beroperasi dengan baik, atau setidaknya dengan tingkat kinerja yang dapat diterima meskipun dalam sebuah sistem itu masih seringkali mengalami beberapa kegagalan. Nah, maka dari itu bagian saya akan melanjutkan mengenai apa sih efek dari fault tolerance itu ketika sebuah sistem ini pasti memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya itu apa aja sih dari fault tolerance itu? Yang pertama di sini adalah sistem secara keseluruhan akan tidak berfungsi karena saling ketergantungan antara sistem yang ada. Nah, di sini yang kedua, terjadi kesalahan di level aplikasi atau bisnis yang bisa menyangkut reputasi, finansial, dan bisa menyangkut hukum. Yang ketiga, data yang korup dan tidak lengkap atau terhenti di tengah-tengah jalan akan mempengaruhi proses dari sebuah aplikasi atau sistem selanjutnya, atau sistem lain yang tergantung dari aplikasi kita. Nah, ini kan kita sering tuh ketika kita membuka sebuah
aplikasi atau mungkin di komputer kita masing-masing, kita sering atau terkadang menemukan file yang korup, yang mungkin kita mengambil dari file data dari komputer lain, terus kita masukkan ke file komputer kita, namun terjadi sebuah kegagalan. Meskipun dalam proses mentransfer datanya itu sukses, tapi pas kita buka atau mengekstrak dan apapun lah ya, itu mengalami kegagalan, yaitu filenya korup, tidak bisa dibuka, atau ketika di pertengahan jalan ketika kita melakukan ekstrak file tersebut itu gagal di tengah jalan, sehingga ini yang membuat terganggunya berjalannya sebuah sistem atau sebuah data yang kita punya gitu loh. Dan selanjutnya di sini efek-efek lainnya dari fault tolerance itu dari segi biaya. Ketika kita menemukan sebuah file yang korup, yang rusak di dalam sebuah sistem, otomatis kita pasti ingin kita segera melakukan problem solving, melakukan sebuah perbaikan, yang dimana ketika misalkan iOS Windows atau Linux kita mengalami sebuah kegagalan, yang dimana mungkin ada satu iOS-nya yang ada satu file yang gak ke download nih ketika kita sudah update Windows. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Yang menjadi masalah juga yang dimana ketika ada file iOS yang tidak terdownload, berarti mengurangi efisiensi berjalannya sebuah sistem Windows itu sendiri, dan otomatis kita harus menginstal ulang dong. Nah, biaya yang dimaksud ini bisa saja biaya waktu. Kita harus membuang waktu lagi untuk pergi ke toko komputer, atau ya bagi kita yang bisa melakukan instalasi sendiri, ya kita membuang waktu lagi, buy time lagi untuk melakukan proses instalasi ulang lagi dari awal, yang kita udah nunggu lama, tapi ya kita harus membuang waktu untuk mendownload ulang lagi. Lalu yang kedua, kompleksitas sistem, dimana sebuah sistem, contohnya di dalam sebuah sistem, contohnya kayak Kominfo, itu memiliki kompleksitas sistem yang menurut saya itu sangat kompleks lah ya, sangat banyak, sehingga ketika semakin kompleks sebuah sistem itu, maka sebuah sistem itu memiliki kelemahan juga, yang dimana kita harus memantau lagi nih. Ketika kita melebarkan sayap kiri dan kanan kita, itu otomatis kita harus lebih memantaunya tuh lebih ekstra hati-hati lagi. Lalu yang ketiga, sumber daya tambahan. Nah, sumber daya tambahan di sini adalah saya mencontohkan sebagai sumber daya manusianya lagi. Ketika kita sudah memiliki sistem yang kompleks, sistem apapun lah ya, yang penting kita memiliki suatu sistem. Tapi ketika tidak ada sumber daya manusianya yang bertugas untuk memelihara sebuah sistem itu, maka ini yang sangat disayangkan, atau ini yang menjadi salah satu kekurangan dari berjalannya sebuah sistem. Jikalau satu sistem yang besar hanya dilakukan oleh satu orang, itu seperti yang di penjelasan saya sebelumnya, itu memerlukan biaya tambahan, biaya waktu yang lebih lama ketika sebuah sistem itu terjadi kesalahan atau mengalami kegagalan. Lalu di sini ada potensi penundaan. Nah, ini yang saya potensi penundaan ini berkaitan dengan penjelasan saya sebelumnya mengenai kebutuhan daya tambahan, yang dimana
Ketika sebuah sistem itu mengalami update atau mengalami maintenance, itu ketika sumber dayanya sedikit, itu pasti mengalami proses maintenance yang cukup lama, apalagi dikerjakan hanya satu orang saja. Lalu yang di sini memerlukan pemantauan intensif. Nah, seperti penjelasan di poin kedua mengenai kompleksitas sistem, ini sangat berhubungan sekali dengan memerlukan pemantauan yang lebih intensif, lebih ekstra hati-hati dan lebih teliti lagi, supaya gimana caranya sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik, dengan tanpa ada suatu kegagalan atau suatu bug dan lain semacamnya lah gitu. Lalu di sini tidak ada ketersediaan mutlak. Lalu selanjutnya di sini ada over engineering. Mungkin terjadi over engineering ini seperti kayak ketika sebuah sistem itu mengalami data yang overload, itu pasti gak muat dong, dan otomatis akan berhenti sendirinya. Contoh, kita memiliki daya penyimpanan sebesar 500 GB. Namun file yang ingin kita transfer itu sebesar 1 tera. Ya otomatis setengahnya itu akan gagal dong. Ketika kita ingin mentransfer 500-nya masuk nih, 500-nya lagi nyangkut, gak bisa karena kan sudah overload. Lalu di sini ada penggunaan energi yang lebih tinggi. Maksud dari penggunaan energi yang tinggi di sini adalah kita memerlukan energi itu seperti kita ibaratnya seperti stamina kita lah ya. Kita memerlukan tenaga yang lebih untuk memelihara sebuah sistem itu sendiri. Lalu cara menangani dari beberapa problem yang sudah saya jelaskan tadi itu seperti apa? Nah, di sini saya menjelaskan dulu fault tolerance itu ketika terjadi kegagalan di berbagai sistem, di sebagian sistem yang mengalami kegagalan itu, maka sistem kita secara keseluruhan tetap berjalan normal dan tidak mengakibatkan aplikasi kita tidak bisa diakses atau tidak membuat data kita tidak bisa diproses. Nah, ini maksud dari tadi ya, kelemahan atau efek samping dari fault tolerance mengenai penjelasan saya. Ketika kita mentransfer itu memang bisa berjalan, tapi ketika kita mau ngekstrak ini pasti ada mengalami korup atau kegagalan itu, sehingga kita terkadang tidak bisa membuka file itu dengan baik gitu loh. Kalau kita contohkan di dunia nyata, nih contoh lagi, maka sistem fault tolerance ini mirip dengan sistem genset listrik yang otomatis menyala ketika suplai listrik tiba-tiba mati atau putus, sehingga kita tidak mengalami mati lampu sama sekali walaupun sesaat. Bagaimanapun caranya, karena kalau listrik di rumah kita mati sesaat saja, maka peralatan listrik kita seperti komputer, AC dan lain-lain itu pasti mengalami kerusakan seiring berjalan dengan waktu. Ya misalkan nih, pernah kan di prank PLN gitu, mati bentar, habis itu gak berapa detik kemudian langsung hidup gitu. Nah, kalau misalkan ini terjadi, sering kali terjadi, maka elektronik yang ada di rumah kita itu bisa rusak dengan sendirinya, lambat laun gitu loh. Dari tinggal berbicara soal waktu aja, maka nanti elektronik kita itu bisa rusak gitu loh. Atau bisa saja data yang sedang kita proses di komputer kita pada saat mati listrik, maka akan hilang atau korup. Nah, ini yang menjadi yang sudah saya jelasin. Kalau kita misalkan mentransfer data secara online, memerlukan internet, mati hidup ya. Misalkan file setengah udah jadi, mati, gagal. Habis itu hidup lagi, dilanjutkan lagi. Nah, dari jeda mati lampu itu sangat berpengaruh terhadap terkirimnya sebuah file dari komputer satu ke komputer lain gitu loh. Pada saat mati listrik, maka akan hilang atau korup. Kalau sudah seperti itu, maka disebut failure atau kegagalan.
yang dicegah oleh fault tolerance ini, maka sistem dari fault tolerance adalah sistem tidak pernah menyentuh level failure. Artinya bisa saja sebagai sistemnya mengalami fault dan error, akan tetapi tidak pernah sampai mengakibatkan sistem gagal secara keseluruhan, dan selalu ada cara untuk melakukan recovery baik terhadap proses ataupun terhadap datanya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.